Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Izinkan kami melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 bersama saya Iksan Ela Tanjung dari SD Negeri 084-087 Sibolga sebagai observer. Saya Sylvia Purnamasari dari SMP Negeri 1 Sibolga sebagai coaching. Saya Umi Kalsum Huta Barat dari SMK Swasta Al-Ma'arif Kota Sibolga sebagai coaching. Inilah siklus pertama. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dia. Waalaikumsalam Pak Isan. Alhamdulillah hari ini mohon izin saya sebagai observer akan melihat, mengamati dan menilai proses kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih sudah mempercayakan saya sebagai observer. Nanti Luvia akan saya amati, akan saya nilai bagaimana proses dalam coachingnya. Pertama sekali yang akan didiskusikan Luvia adalah tentang rubrik penilaian. Nah, pada diskusi ini coach dan coaching akan saya amati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaiannya, sesuai dengan LMS. Selanjutnya, apakah sudah sesuai dengan alur IRTA atau tidak? Kemudian Ibu dapatkah memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach untuk mengeksplorasi coach untuk lebih dalam menjabarkan permasalahan yang komprehensif. Kemudian coach tersebut merespon dan menanggapinya dengan baik, terjadi pembicaraan yang baik. Luvia, kira-kira nih, kompetensi mana yang kira-kira ingin Ibu kembangkan? Ya, izin Pak Isan, kalau untuk proses ini saya ingin mengembangkan presence, kemudian pertanyaan berbobot dan berpartisipasi aktif. Ya, Ibu berkomitmen untuk hadir dalam setiap pembicaraan, mengamati secara langsung, merasakan betul apa yang dirasakan oleh coach seperti itu ya Bu, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat mengeksplorasi coachnya seperti itu ya. Baik Bu Pia. Selanjutnya saya ingin bertanya nih Untuk pertanyaan berikutnya, bagian mana nih yang kira-kira yang Ibu inginkan untuk saya amati dalam proses coaching nanti? Ya Pak, kalau itu saya lebih concern ke pertanyaan berbobot. Jadi bagaimana pertanyaan berbobot itu bisa membuat coach nanti bercerita lebih dalam, lebih terbuka begitu Pak. dapat mengeksplorasi dan lebih dominannya ke coach bukan ke coachnya seperti itu ya. Nanti akan saya lihat itu. Iya. Baik, Bu Fia, selanjutnya bagaimana penilaian Bu Fia sendiri tentang apa yang akan dikembangkan hari ini? Ekspektasinya seperti apa? Iya Pak, yang saya harapkan itu dalam percakapan nanti saya bersama coach itu coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian coach bisa juga menemukan langkah-langkah yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Baik, selanjutnya apa harapan Bu Fia Dalam observasi ini dapat kita lakukan dengan baik. Harapan saya Pak, saya sebagai coaching bisa membuat atau bertanya pertanyaan berbobot agar coaching juga terbuka dalam bercerita, kemudian dalam cerita tersebut coaching dapat menemukan langkah-langkah atau solusi dalam permasalahannya. Baik, luar biasa Bu Fia. Baik, silakan Bu Fia melakukan kegiatan coachingnya, mudah-mudahan sukses dan berjalan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Ya, sukses. Silakan Bu Fia. Terima kasih Pak. Ya. Baik,
Assalamualaikum Bu Umi. Ya, waalaikumsalam Bu Fia. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar kira-kira ada yang ingin Ibu sampaikan ya atau Ibu ceritakan hari ini? Iya betul Bu. Begini, saya kan di sekolah itu masuk di semua kelas, baik di kelas 10, kelas 11 sampai kelas 12. Nah, di sini yang ingin saya ceritakan kepada Ibu itu di kelas 12 ini ada sedikit masalah dalam pembelajaran Bu. Kira-kira apa itu Ibu ya permasalahan yang Ibu hadapi sekarang? Iya, bentuk permasalahannya sangat fleksibel sih. Misalnya ukuran kita sebagai guru itu di cara saya untuk meningkatkan minat belajar di kelas 12. Itu yang mau saya sampaikan pada Ibu. Kira-kira bagaimana solusinya gitu Bu? Jadi minat Ibu ya, minat peserta Iya, ya, siswa. Ibu yang kurang di peserta kelas 12. Jadi kira-kira dalam pembicaraan kita hari ini yang akan kita lalui nanti, apa yang Ibu harapkan setelah mengetahui solusinya, apa yang Ibu harapkan? Iya, untuk tujuan pembelajaran, tujuan kita coaching ini, yang saya harapkan nanti setelah kegiatan coaching ini, saya bisa melakukan perubahan atas proses pembelajaran di kelas 12 itu Bu. Iya, perubahan seperti apa yang Ibu inginkan? Contohnya untuk perubahannya itu tingkat respon siswa ketika saya itu memberikan materi Bu. Maunya siswa itu kan memang setiap siswa beda-beda ya cara belajarnya, kita tahu kan. Cuman setidaknya adalah respon mereka terhadap yang saya sampaikan. Iya, berarti minat belajar siswa yang ingin Ibu tingkatkan tadi kalau sudah meningkat, itulah kondisi ideal. Kira-kira kondisi ketika siswa itu berada di mengetahui tentang belajar, bukan berminat, mereka berarti Ibu berada di level 10. Jadi untuk sekolah Ibu sekarang itu berada di level berapa? Iya, Untuk betul. minat belajar. Kalau saya pribadi ya, mungkin guru yang lain berbeda. Kalau pribadi di kelas saya itu minatnya saya bisa kasih di level 6 Bu. Skalanya ya. Iya, berarti saat ini di level 6. Kemudian menurut Ibu apa yang Ibu inginkan supaya masalah ini lebih baik begitu? Seperti apa? Iya, istilahnya ini yang saya perbaiki lah ya. Yang saya perbaiki mungkin bisa dari segi pembelajaran yang variatif. Istilahnya memberikan sedikit stimulus ke anak-anak, mungkin gitu nggak Bu? Jadi Ibu mau membuat perubahan pembelajaran yang variatif ya begitu. Jadi untuk mencapai pembelajaran yang variatif itu apa ide-ide Ibu dan rencana Ibu selanjutnya? Iya, di sini setelah yang saya sampaikan tadi kepada Ibu Silvi, ide dan rencana saya ke depan bisa itu membentuk komitmen pembelajaran mungkin. Di kelas kita tanyakan kepada murid itu kesiapan belajarnya. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua lebih ke saya pribadi, bagaimana saya membuat media pembelajaran yang lebih menarik mungkin Bu ya. Oh begitu. Jadi tadi Ibu menanyakan kesiapan belajar siswa dulu, kemudian Ibu membuat media yang menarik begitu. Kira-kira kapan rencana Ibu akan melaksanakan ide-ide itu tadi? Iya, betul. Untuk di rencana ini kan kita di semester ganjil dan udah di pertengahan semester udah selesai Met. Mungkin rencana saya akan menerapkan ini nanti di semester genap Bu, karena Oke Bu Umi,
Apa komitmen Ibu atau tanggung jawab Ibu pada permasalahan Ibu ini dan solusi yang sudah Ibu ceritakan tadi? Ya, kalau dia untuk komitmen saya di sini bentuk tanggung jawab ya Bu, saya akan melaksanakan rencana saya itu berupa melakukan pembelajaran yang variatif itu bersama teman sejawat saya berkolaborasi Bu. Kemudian yang terakhir ya Ibu Umi, apa yang Ibu dapatkan setelah pembicaraan kita ini? Ya, untuk yang saya dapatkan itu pertama adanya kelegaan karena saya sudah menyampaikan yang saya rasakan ya kan bentuk permasalahan di kelas. Kemudian saya bisa melakukan perubahan di sekolah dan untuk diri saya sendiri. Oke, Ibu Umi, terima kasih. Semoga kita bisa bertemu lagi dan Ibu bisa menceritakan aksi untuk perubahan yang Ibu ceritakan tadi ya kepada saya. Bentuk yang Ibu ceritakan tadi yaitu solusi dari permasalahan Ibu sendiri, kan? Ibu yang sudah membuat solusinya dan langkah-langkahnya yang apa yang mau Ibu buat sebagai perubahan. Baik Ibu Umi, terima kasih. Kita sudahi ya pembicaraan kita hari ini. Ya Bu, saya juga berterima kasih ya Bu. Iya Pak. Bagaimana nih perasaannya setelah melakukan proses coaching tadi? Perasaan saya senang ya Pak. Kemudian lega juga. Kunci saya sudah bisa mendapatkan solusi atas permasalahannya, itu sudah cukup buat saya. Saya melihat itu terjadi dan saya menilai bahwasanya pembicaraan ataupun komunikasi yang terjadi antara Bu Fia dan juga coach tadi berjalan dengan baik. Namun ada beberapa pertanyaan nih Bu Fia yang ingin saya lontarkan di pasca observasi ini. Yang pertama adalah bagaimana menurut Bu Fia performa Ibu dalam kegiatan coaching tadi? Iya Pak, saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching saya sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Kemudian saya sudah menanyakan tujuan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching terkait permasalahan. Kemudian saya bertanya rencana yang akan dilakukannya dan saya juga meminta coaching untuk berkomitmen dengan tindakannya tersebut, begitu Pak. Ya, Bu Fia, saya sudah melihat itu semua, bahwasanya Ibu Fia sebagai coach menerapkan alur Tirta dan juga telah menerapkan kompetensi-kompetensi yang sesuai, di mana juga Ibu tadi sudah present hadir dalam percakapan ataupun pembicaraan tadi, menyampaikan pertanyaan berbobot. Dan saya tidak melihat ada judgement di situ ataupun dominasi dari coach ya. Nah, saya menilai Ibu berhasil dalam pembicaraan itu. Selanjutnya Bu Fia, masih ada pertanyaan Bu Fia. Saya melihat standar yang Ibu lakukan, yang Ibu laksanakan tadi sudah berada di atas standar yang tadi kita tetapkan di awal ya. Bagaimana menurut Bu Fia selaku coach menanggapi hal tersebut? Iya Pak, kalau itu dengan coaching saya sudah berusaha untuk menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga coach itu bersifat terbuka. Jadi kita dapatkan solusi dari permasalahannya dan dia juga sudah menemukannya sendiri, bukan dari saya begitu. Saya hanya mengarahkan saja begitu Pak. Ya, saya melihat itu memang betul coaching mampu mengeksplorasi diri dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi, dan memang ya itu murni keluar dari coachnya sendiri. Akhirnya Bu Fia semoga sukses dan lancar untuk terus berkembang sebagai coach. Mudah-mudahan dapat diaplikasikan dalam proses belajar mengajar, kemudian dalam sosialisasi di sekolah bersama rekan sejawat dan bermanfaat untuk komunitas profesi di sekolah. Ya, terima kasih Pak Isan. Baik, terima kasih Bu Fia.